Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 82. Kangen papa tuh ketawa kayak gini sama kamu, anak laki-laki papa. Ingat ya, anak laki-laki tidak diciptakan untuk menjadi lemah, justru sebagai penguat wanitanya. Dan ingat juga, dunia tidak dirancang untuk orang-orang yang mudah menyerah. Justru dunia akan sangat mudah diraih, terutama untuk mereka yang gigih dan pekerja keras. Haris terus memberikan wejangan pada sang putra. Mungkin untuk segala ilmu bisnis dan dunia persaingan perusahaan sudahlah menjadi santapan sehari-hari bagi Fauzan. Lalu bagaimana dengan ilmu kehidupan? Justru itu juga tidak kalah pentingnya. Hebat itu timbul karena terus-menerus ditempa dengan ujian, bukan? Jikalau tak pernah merasa jatuh, jangan berharap untuk bisa berada di atas dan memiliki kejayaan yang utuh. Cukup menantang. Udah sana masuk mobil. Hati-hati di jalan ya. Jagain menantu papa. Awas aja kalau sampai gak dijagain. Urusan kamu langsung sama papa, seru Haris memperingatkan. Sedangkan Senja hanya tertawa kecil saat mendengarkan mertuanya bergurau seperti itu. Setidaknya melukiskan sedikit senyuman di wajah yang bersedih itu cukup berpahala, bukan? Ya udah pa, aku sama Fauzan ke mobil dulu ya. Papa dan mama sama Agnes juga hati-hati di jalan ya. Nanti kita ketemu di rumah ya, ucap Senja sambil mencium tangan kedua mertuanya. Karena posisi mobil yang agak berjauhan saat parkir di rumah sakit, mereka pun berpisah. Setelah berpamitan, Fauzan dan Senja memisahkan diri. Dengan erat, Fauzan juga tak luput dalam genggamannya pada sang istri. Namun saat berjalan menuju mobilnya, Fauzan kembali menemui seseorang yang sudah lama tak ia temui. Orang itu memanggilnya dan cukup membuat Fauzan berpikir akan identitas orang itu. Fauzan, "Hei, Fauzan, kamu Fauzan kan? Kamu masih inget aku gak?" tanya Evan datang menghampiri dan menyapa Fauzan. Siapa ya? Bentar deh, Evan bukan sih? Evan Senoputra Wicaksono, pemilik Clavaria Group, tanya Fauzan mengingat-ingat. Syukurlah kalau masih ingat sama aku. Kebetulan banget ya, kita ketemu di sini dan mobil kita bersebelahan kayak gini. Kamu apa kabar? Kok ada di sini? Itu siapa? Istri, tanya Evan meyakinkan. Iya, ini Senja, istriku. Kamu sendiri ngapain ada di sini? Sama istri kamu kan? Tanya Fauzan kembali.
Iya, ini istriku. Kita habis dapat musibah, istriku keguguran karena suatu hal yang gak bisa aku ceritakan sama kamu. Jadi harus dilakukan tindakan kuretase. Setelah dirawat beberapa hari untuk pemulihan, baru sekarang ini istriku bisa pulang. Kalau kamu sendiri kenapa? Sakit atau abis jenguk orang? Jawab Evan yang mengejutkan Fauzan dan Senja. Fauzan dan Senja tercengang saat mendengarkan ucapan dari Evan. Apa yang ia alami saat itu juga tengah dialami Fauzan dan Senja. Batin yang belum seutuhnya pulih, mungkin saja bisa bersinggungan lagi. Aku kesini sama istriku karena ucap Fauzan terpotong. Hei, aku Senja. Salam kenal ya. Aku juga baru abis keguguran. Karena satu dan lain hal yang sulit untuk aku jelaskan. Sapa Senja mengulurkan tangannya pada istri Evan. Aku Sera, senang berkenalan denganmu. Kita harus sama-sama kuat ya, Senja. Kita kehilangan janin yang sangat kita harapkan kehadirannya. Tapi bukan berarti kita juga harus kehilangan semangat kita untuk melanjutkan hidup. Kita masih menjabat sebagai istri. Ada seorang suami yang mengharapkan kesembuhan kita. Dan juga ada kehidupan rumah tangga yang membutuhkan kita. Masih banyak orang yang sayang sama kita. Kita gak boleh ngecewain mereka ya. Kita harus tetap semangat ya, Senja. Kamu gak sendiri kok. Terima kasih ya, Sera. Aku bersyukur karena bisa ketemu kamu di sini. Tadinya semangat yang aku punya udah bener-bener hampir hilang gak bersisa. Kehilangan anak yang sangat aku dambakan itu bukan suatu hal yang mudah untuk aku terima. Tapi setelah dengar ucapan kamu tadi aku jadi sadar kalau aku gak bisa terus-menerus menyalahkan keadaan. Timpal Senja tersenyum. Fauzan tersenyum simpul mendengar ucapan Senja yang mulai akrab dengan Sera. Kesamaan keadaan dan masalah di antara keduanya membuat mereka saling terbuka dan mendukung satu sama lain. Laki-laki itu juga sangat berterima kasih pada sang pemilik kehidupan karena telah mengizinkan semesta untuk mengadakan pertemuan itu. Mungkin jika tak ada pertemuan itu, saat ini Senja pasti masih belum menemui pondasi semangatnya lagi. Jangan menangis, kita kuat kok, nanti Allah yang ganti dengan yang lebih baik. Aku juga sedih, sangat sedih. Tapi aku tahu anakku bukan pergi meninggalkan tapi hanya menunggu di tempat yang berbeda. Ayo dong senyum, Senja. Kamu tahu kita itu terlalu kuat untuk menangis, seru Sera menggenggam tangan Senja. Di tengah-tengah percakapan yang tergolong mengharukan itu, suara petir cukup mengagetkan mereka. Tanda-tanda hujan akan mulai segera turun pun dapat dikenali. Hingga perbincangan mereka harus segera terhenti saat itu. Sayang, sepertinya hari udah mau hujan deh. Kita sambung lain waktu aja ngobrol-ngobrolnya gimana? Kamu tukeran nomor WhatsApp aja dulu sama Sera, seru Fauzan memperingatkan. Nah iya benar, nanti kita atur waktu lagi untuk bisa ngobrol lebih banyak dan lebih enak daripada ngobrol di depan parkiran kayak gini ya, ucap Evan yang membuat mereka tertawa. Nah bener juga tuh, nanti kalau kondisi istri kamu dan istri aku udah pulih dan lebih membaik dari sekarang, kita langsung atur jadwal ya.
Udah lama juga ya kita gak ngobrol-ngobrol kan? Seru Fauzan pada Evan saat istri mereka sibuk saling tukar nomor WhatsApp. Setelah berpamitan, mereka pun saling masuk ke mobil masing-masing. Karena tetesan air hujan juga sudah mulai turun, seolah memaksa mereka untuk segera mengakhiri perbincangan. Sayang, gimana? Ngerasa punya teman kayaknya kamu tuh. Kamu seneng bisa kenalan sama istrinya Evan? Tanya Fauzan sambil memegang tangan senja hangat. Aku seneng banget ngeliat kamu senyum kayak gini. Seneng. Aku ngerasa nyawa aku kembali. Padahal Sera itu punya masalah yang sama dengan aku. Tapi dia terlihat tegar banget loh, kamu lihat aja tadi, matanya dia tuh gak sembab sama sekali. Atau jangan-jangan dia pakai concealer dan foundation yang tebel banget juga kali ya, ucap senja menerka-nerka. Mus ngawur aja kamu tuh. Emangnya tadi dia kelihatan kayak ondel-ondel dengan make up tebal gak? Kok kamu sampai mikirnya kayak gitu? Tanya Fauzan dengan humor recehnya. Ah kamu mah, lagian coba tadi kamu perhatiin aja baik-baik wajahnya Sera deh. Matanya gak bengkak, kayak gak abis nangis kejar gitu. Padahal aku aja yang masalahnya sama dengan dia. Nih lihat aja mataku bengkak parah. Udah kayak abis ditonjokin atau ikut tawuran gitu, kesal senja sambil melihat dirinya dari balik cermin. Sayang, dia pasti sedih atas kehilangan anaknya, tapi kan seperti yang kamu dengar tadi, dia terlalu kuat untuk menangis. Itu pesan dari dia untuk kamu, sebagai penyemangat kamu. Kalau dia aja bisa bangkit lagi, kenapa kamu gak? Emang gak mudah? Setidaknya kamu udah ada kemauan aja, itu udah sangat baik kok, ucap Fauzan sambil menyelipkan rambut sang istri ke telinganya. Senja terdiam dengan ucapan sang suami yang seolah tak pernah berhenti untuk menyemangati. Bahkan perlahan-lahan sikap Fauzan yang lemah lembut seperti itulah yang menumbuhkan benih cinta senja pada sang suami menjadi begitu subur. Lagian kamu ada-ada aja. Ngapain juga aku merhatiin istri orang kayak gitu, apalagi sampai bisa menerka kalau dia pakai bedak yang tebal atau gak. Aku kan punya istri sendiri. Lebih cantik dan lebih bisa ngertiin aku dibanding siapapun, goda Fauzan sambil mengedipkan matanya. Ah kamu, ganjen amat, jangan sering-sering ya. Kurang-kurangin coba deh, seru senja menyangkal. Emang kenapa sih? Kan ngegoda istri sendiri. Ya, siapa tahu aja, dengan begitu, kita jadi cepat punya calon anak baru gitu. Ejek Fauzan berpura-pura tak sadar. Apa? Kaget senja sambil membulatkan matanya. Gak apa-apa sayangku, ucap Fauzan sambil memegang kedua pipi sang istri. Diraihnya wajah sang istri jauh lebih mendekatinya lagi. Wajah yang menenangkannya, wajah yang selalu mampu menjadi peredam kala amarahnya memuncak. Kini wajah itu ada di depannya, tersenyum hangat untuknya. Dikecupnya hangat kening sang istri yang masih terlihat pucat pasi. Bulu matanya yang lentik alami seolah menatap tajam penuh dengan tatapan rasa dan cinta.
Nanti kita lanjutin lagi ya di rumah, kalau di sini kayaknya gak enak, aku takut kebablasan, goda Fauzan yang langsung ditatapan tajam oleh Senja. Kita pulang sekarang ya. Kamu juga butuh istirahat yang banyak kan? Senja terkekeh karena sang suami langsung mengalihkan pembicaraan. Terlihat pula sang suami yang mulai menancapkan gas kendaraannya dengan sangat fokus dan tanpa melirik Senja lagi. Saat mobil mulai melaju di tengah padatnya ibu kota, Senja masih terus menahan tawanya saat sang suami mati kutu. Namun sejenak ia juga teringat akan keinginannya yang belum terpenuhi saat itu juga. Kayaknya kamu kelupaan sesuatu hal deh, coba kamu sambil inget-inget deh, ucap Senja memberikan kode yang entah akan berpengaruh atau tidak. Kelupaan sesuatu? Apa ya? Kayaknya gak ada deh sayang, jawab Fauzan masih fokus tanpa menoleh pada sang istri. Tadi kan aku minta serabi, sayang, desah Senja dengan suara yang amat manja dan begitu lembut. Sadar akan panggilannya berubah menjadi seromantis itu, Fauzan langsung refleks menoleh pada sang istri. Sedangkan yang ia tatap malah cengar-cengir seolah merengek agar permintaannya segera terkabul. Ibarat anak belia yang tengah masa pubertas, Fauzan seolah tak memikirkan hal lain selain apa yang diminta sang istri. Apalagi dengan tatapan manja nan lembut seperti itu. Siapapun juga tak akan sanggup menghadapinya. Ah kamu, pakai panggil aku dengan sebutan manja kayak gitu. Kan jadi bikin aku pengen. Kuilah gas. Kita cari toko serabi di sepanjang jalan di arah pulang ya. Aku udah gak sabar jadinya. Di kantor Adinata Group, seperti biasanya, layaknya kegiatan-kegiatan di semua perusahaan, para karyawan mulai memasuki gedung kantor satu persatu. Beberapa dari mereka juga sudah menyelesaikan absensinya di hari itu. Terlihat kondisi ruangan sang pimpinan perusahaan yang masih belum berpenghuni. Namun berselang beberapa menit, sang pemilik utama perusahaan besar itu kemudian mengisi kekosongan ruangan itu. Haris menatap tajam ke seluruh penjuru ruang kerjanya. Semuanya nampak rapi dan tersusun dengan apik sedemikian rupa. Terlebih foto sang menantu yang terpajang tegak tepat di meja kerja sang putra. Ini fotonya Senja, rapi banget ditaruh di sini. Dasar Fauzan, apa kamu udah sebegitu mencintainya dengan menantu papa ya, nak? Gumam Haris sambil mengingat masa lalu. Masa lalu di mana saat-saat Fauzan menolak untuk menikah dengan Senja. Wanita yang tak pernah ia kenali secara dalam itu ternyata pada awalnya ditolak mentah-mentah oleh Fauzan. Aku jadi kembali keingatanku di masa lalu bersama mendiang Heidi Tamade. Di mana masa lalu yang dahulu selalu membuat Fauzan menolak Senja. Tapi sekarang, ucap Haris terpotong sambil memejamkan matanya. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.